Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Setiawan dari kelas 2C Teknik Mesin dengan NPM 243301. Maaf, 2433 10762. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya dan kita semua karunia-Nya, dan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir berbasis proyek dengan tema alat dan teknologi yang terinspirasi dari hewan ataupun tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Prima yang sudah membimbing selama ini, selama 1 semester ini. Langsung saja di sini judul yang saya buat adalah baju kerja bioinspiratif dari Desert Lotus Suite dari unta dan teratai, dengan menggabungkan keduanya. Selanjutnya, inspirasi hewan. Apa sih kelebihan dari unta dan teratai ini? 1. Unta yang berhabitat di gurun panas dan dingin seperti gurun Gobi memiliki ketahanan dapat bertahan di suhu lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari dan kurang 0 derajat Celcius pada malam hari. Memiliki rambut tebal yang menghalangi panas dan melindungi dari dingin. Yang kedua, ada teratai. Struktur mikro dan nano seperti tonjolan-tonjolan kecil yang membuat air tidak menempel. Efek ini disebut efek lotus atau lotus effect. Selanjutnya adalah unta sebagai lapisan baju kerja. Lapisan isolasi berlapis-lapis seperti bulu dan kulit unta untuk melindungi dari panas luar dan menjaga suhu tetap stabil. Ventilasi mikro di kulit unta. Sirkulasi udara bagus tapi tidak memberikan kelembapan masuk. Warna terang seperti bulu unta memantulkan panas matahari. Contoh lapisan kulit pada unta. Sini bisa kita lihat bersama-sama udara yang terperangkap melindungi kulit dari panas luar, dan ada bulu menghalangi udara panas mencapai kulit. Dan ketiga, ada keringat yang menguap mendinginkan kulit. Selanjutnya ada teratai sebagai lapisan anti air dan kotoran. Fitur dari daun teratai yang bisa kita tiru adalah permukaan super hidrofobik atau anti air dan lumpur, dan juga oli. Efek self cleaning yang bisa membawa air kotoran saat mengalir, atau kotoran itu tidak bisa lengket di baju kerja kita. Selanjutnya ada nano coating teknologi, memberikan sifat anti air dan mudah dibersihkan, dipakai pada permukaan luar wearpack atau baju kerja. Bisa kita lihat juga di sini contoh lapisan kulit pada daun teratai ya. Maaf, salah tulis. Selanjutnya, desain alat dan penerapan pada alat. Di sini ada 2 layer insulator, waterproof outer seal, ventilation micro openings. Apa sih 2 layer insulator itu? Saya jelaskan ya. Apa sih semuanya itu? 3 poin penting itu apa sih? Ya, di sini yang pertama ada 2 layer insulator atau insulasi 2 lapis. Berfungsi menjaga suhu tubuh agar tidak terpengaruh suhu ekstrim luar, baik panas maupun dingin. Terinspirasi dari unta. Unta ini punya lapisan bulu tebal dan kulit khusus yang melindungi dari panas pada saat siang dan dingin malam. Wearpack meniru ini dengan 2 lapis kain isolasi cerdas. Kedua, ada waterproof outer seal. Waterproof outer seal adalah lapisan luar tahan air. Fungsinya melindungi dari hujan, lumpur, dan cairan kimia ringan. Terinspirasi dari daun teratai. Daun teratai ini mempunyai permukaan yang sangat licin yang tidak bisa ditempeli air. Ini disebut efek lotus atau lotus effect. Bahan wearpack meniru struktur permukaan ini agar air langsung jatuh tanpa meresap pada pakaian. Yang ketiga ada ventilation micro openings. Ventilation micro openings ini atau dalam bahasa Indonesianya lubang mikro ventilasi berfungsi mengatur sirkulasi udara agar pemakai tidak terlalu panas saat beraktivitas. Tetapi
tetap terlindungi dari air dan debu. Terinspirasi dari unta. Unta bisa berkeringat sedikit demi sedikit dan memiliki lubang hidung fleksibel untuk menjaga kelembapan pada suhu. Selanjutnya, material apa sih yang digunakan? Di sini yang pertama ada lapisan luar. Materialnya aluminized ripstop dan ditambah semprotan super hydrophobic spray, berfungsi pantul panas dan anti air. Yang kedua, pada lapisan tengah. Material yang digunakan adalah hollow fiber insulation. Fungsinya menjebak udara dan mengatur suhu. Yang ketiga, pada lapisan dalam. Material yang digunakan adalah bambu polyester waste. Fungsinya ketika dipakai nyaman dan menyerap keringat. Selanjutnya, apa sih itu kelebihan dari baju kerja? Kelebihan pada baju kerja ini adalah satu, mengatur suhu pada tubuh secara alami. Seperti unta di gurun, wearpack ini membantu menjaga suhu tubuh, melindungi dari panas ekstrim siang hari, dan menghangatkan tubuh saat dingin malam atau ruangan ber-AC dingin. Cocok untuk pekerja lapangan, petugas tambang, militer, atau pendaki. Yang kedua adalah tahan air dan self-cleaning. Permukaan anti air ini seperti daun teratai. Air, lumpur, dan kotoran tidak akan menempel. Cukup digoyangkan saja atau diseka, bersih kembali. Tidak perlu sering dicuci, jadi hemat waktu dan air. Dan juga akan tahan lama. Ketiga, tahan lama dan ramah lingkungan. Karena tidak cepat kotor, tidak perlu kita sering mencucinya. Bahan lebih awet, bisa menghemat air, energi, dan deterjen. Jika pakai bahan daur ulang atau ramah lingkungan, nilai keberlanjutannya lebih tinggi. Kesimpulannya, di sini saya menyimpulkan baju kerja ini bisa juga disebut dengan wearpack, yang merupakan inovasi biomimetik yang menggabungkan kemampuan antara adaptasi unta terhadap suhu ekstrim dan sifat anti air pada daun teratai. Dengan struktur dan material khusus, yang pertama, wearpack mampu menyesuaikan suhu tubuh, melindungi dari panas dan dingin seperti bulu unta. Yang kedua adalah lapisan permukaan didesain super hidrofobik sehingga tahan air, kotoran, dan mudah dibersihkan seperti daun teratai. Yang ketiga ada desain ergonomis dan bahan breathable, menjadikan alat ini nyaman dipakai dalam waktu lama, terutama di lingkungan kerja ekstrim. Yang keempat, penggunaan material isolatif dan ringan membuat wearpack ini efisien, praktis, dan tahan lama. Wearpack ini cocok digunakan untuk berbagai profesi di lingkungan ekstrim seperti pertambangan, militer, outdoor, dan industri basah atau panas. Baiklah, terima kasih. Begitu saja hasil pemikiran saya untuk tugas proyek kali ini. Jika ada salah kata dan masih terbata-bata, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kepada Ibu Prima. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.